Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Bapak Ibu ya, kita akan memasuki pembahasan yang inti, yaitu berkenaan tata cara berbakti kepada kedua orang tua menggunakan ucapan. Ya, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu cara berbakti kepada orang tua dengan ucapan. Kata guru kami Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullahu taala, beliau mengatakan, "Fal awwalul birru biqauli layyini ka qauli 'abdin mudhnibin mubayyini azzimhuma wansah wa kun muallima bidzulli warfuq in takun mukallima." Kata guru kami Syekh Asaduddin Al-Ayyubi, tata cara di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tata cara berbakti kepada kedua orang tua. Tata cara yang pertama adalah menggunakan ucapan. Kata beliau, bagaimana caranya? Biqauli layyini, dengan ucapan yang lembut. Oke, Bapak Ibu, Ustadz, ukuran ucapan yang lembut itu bagaimana? Apakah suaranya pelan? Nah, apa suaranya yang keras? Nggih. Sebenarnya ukuran ucapan yang lembut itu bagaimana? Beliau menyebutkan ucapan yang lembut sebagaimana beliau nukilkan dari kitab tafsir At-Tabari, ya, karangannya Al-Imam At-Tabari. Ya, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa kullahuma qaulan karima. Kata beliau apa? Ukuran berbicara yang lembut ya kepada kedua orang tua itu seperti apa? Kaqauli 'abdin mudhnibin mubayyini. Seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan kepada majikannya, kemudian dia minta maaf kepada majikannya. Saya mau tanya, gimana ngomongnya Pak Bu? Apunten majikan, kula ndamel salah, kesupen mundut arto semiliar. Lah kados niku Pak Bu, wong majik, wong ada budak, kan beliau mengatakan ukuran berbicara lembut kepada kedua orang tua itu seperti apa? Kaqauli 'abdin mudznibin mubayyini, seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan di hadapan majikannya, kemudian dia minta maaf kepada majikannya. Gimana tata cara ngomongnya Pak Bu? Mesti ngomongnya alon banget nggih. Nggih. Apunten majikan. Apunten sangat. Nah, mulane kadang-kadang Bapak Ibu, bisa jadi selama ini kita ini termasuk komplotan anak-anak durhaka. Ngomong karo wong tua priwe? Ya Pak, delalah macul to ngomong. Oke Bapak Ibu, ada enggak seorang budak ngomong sama majikan kayak gitu? Enggak ada Bapak Ibu. Maka jebul-jebul ternyata kita ini termasuk orang yang durhaka gimana? Ya, ternyata selama ini kita ngomong sama bapak kalau ibu gimana? Jangan-jangan, "Mbok, karep ndi sih, Mbok?" Itu kejanganan. Loh, ya hati-hati kan ya. Delang-delang kowe dalane mandan. Lah, Pak Ibu itu kan sering kayak gitu. Loh, ternyata itu bentuk kedurhakaan. Enggak sadar toh kita. Enggak sadar kan, Pak Bu? Ini disebutkan dalam kitab tafsir At-Tabari, kata Imam At-Tabari ketika beliau mengatakan, "Wa kullahuma qaulan karima." Ya, maka berkatalah kepada ayah ibumu dengan ucapan yang apa? Apa makna karima? Kata Al-Imam At-Tabari apa? Kaqaulil 'abdi bil mudhnibi adz-dzalili baina yaday sayyidil al-ghalidhi. Beliau mengatakan seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan di hadapan majikannya. Jadi kalau selama ini kalau kita ngomong sama orang tua kok ngegas, itu durhaka atau kedurhakaan yang tidak kita sadari. Maka jangan kaget, jangan minta apa saja itu sama Allah ditunda terus. Karena ngomong sama orang tua kayak gitu. Ngomong sama orang tua itu ngomongnya pelan, tapi nih sekarang ngomong sama orang tua itu kayak ngajak gelut. Bahkan Bapak Ibu, kemudian beliau memberikan tata cara, bagaimana tata cara ucapannya. Oke Bapak Ibu, tadi kan cara berbakti dengan lisan itu bagaimana? Biqaulin layyinin, dengan ucapan yang lembut. Ucapan lembut itu bagaimana Ustadz? Seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan di hadapan majikannya, kemudian dia minta maaf. Ya, jadi kalau kita masih ngomongnya apa maning ngomongin gue bahasa ngoko napa nggih? Ngoko niku bahasa napa ya? Bahasa
Boten bahasa keraton lah, bahasa keraton. Terus boten ngagem nggih, tapi iya. Nggih? Iya. Ya. Nek tiange nggih ngomong iza. Ya. Nggih. Nek tiang Karangbokong, ngertos Karangbokong mboten waktu Karangreja Menjar Kulon, ini ngomong iya. Lah, tiang Gemuruh kula mboten ngertos. Iyi. Nah, mboten ngertos nek tiang Gemuruh kados nek Gemuruh kan mulai mun kota niku biasanya iya. Apa iya? Lah, nah, Bapak Ibu rahimakumullah, beliau mengatakan jadi yang pertama cara berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan ucapan yang lembut. Contohnya seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan di hadapan majikannya. Tapi ada tata caranya. Tata cara yang pertama, azimhuma, dengan mentakzimi kedua orang tua kita ketika berbicara. Jangan berbicara sama orang tua itu gemeleng ini. Riwe Bu, lo untuk aku tok beka gampang lah ikulah. Jadi kalau ngomong sama orang tua tunduk, nggih, mentakzimi, azimhuma, cara yang pertama. Kalau sudah petantang petenteng jenenge sanes berbakti, jenenge ngejagel gelut. Yo ngawur wong tua mlaku iki. Riwon Bu? Yo gampang kok. Ngarit tok banget lah, gampang. Ngombe mobil gampang insyaallah. Ya. Maka Bapak Ibu kata beliau azimhuma. Satu. Yang kedua, wansoh, dan nasihati kedua orang tua kita. Tapi nasihatinya harus yang pelan toh Pak Bu. Wong kadang-kadang menasihati orang tua sama menasihati orang lain. Kadang-kadang niku napa? Luweh alusan, luweh alus kepada orang lain daripada kepada orang tua. Nek karo wong liya jenengan niku kudu ajeman. Tapi nek karo wong tua, Bung, kowe ndeleng salat kaya kowe, tangane iki ye. Salat kaya kowe deleng kok degune kowe, degune kowe. Ini batal sih. Nah, masa sama orang tua kayak gitu. Tapi kalau sama orang lain gimana? Ngapunten nggih, Bu. Niku degune niku nek dibuka angke salate mboten sah. Oh, kenapa aurat perempuan itu termasuk ini bukan termasuk wajah sini. Karena kan auratnya kan yang boleh dibuka hanya wajah, dagu sudah bukan termasuk wajah. Nah, gitu. Kalau sama orang lain kayak gitu. Tapi kalau sama ibunya sendiri, Bu, dagunya Bu, apa kora krepot iya, katon-katon akan. Lah itu Bapak Ibu, itu lah gimana Ustaz kalau menasehati? Nasihatilah Bapak Ibu kita. Tapi dengan nasihat-nasihat yang lembut, penuh kehormatan, penuh kasih sayang. Ngapunten, Bu, Pak. Nek kados niki niku mboten angsa. Ya, Ustaz, tapi nek wong tuane ngayal kepriwe? Ya wis dicoraken. Aja dibalesi. Bedanya dia kados niku Bapak Ibu. Kalau kita sekarang itu kalau kita menasihati orang tua, kok kemudian orang tua kok balas, diganti balas. Ya, tapi Bu, Pak, nyong kowe wingi ngaji lho wis gawe pengajian. Ya. Nyong kowe didomongi ustaz, disebutaken maning ustaze. Jadi ustaz ini kok dilibatakan di dalam kedurhakaan kepada kedua orang tua. Jare Ustaz Fikri, Bu. Wah, jenenge nyong maning sing digawa. Hati-hati jenengan ngenjong nang akhirat kula diundang oleh Gusti Allah. Ngomong jenengan wingi maringi nasihat ngomong piye. Ya, kula angkat tangan boten. Urusane jenengan kali Gusti Allah. Lah Ibu rahimakumullah. Jadi kalau seandainya kok sama-sama Ustaz, sama-sama apa namanya orang tua kok kemudian memberikan perlawanan, sudah berhenti dan jangan dilanjutkan pembicaraannya. Ya, cari momen yang tepat. Cari momen yang tepat untuk berbicara kepada kedua orang tua kita. Ya, Ustaz, kalau seandainya kita disuruh ngajari orang tua gimana? Ah, ini Bapak Ibu. Ini Mas misalkan ngajari ngaji orang tua, gitu nggih? Ya walaupun itu sesuatu yang mungkin agak enggak enak, Pak Bu. Saya sendiri juga kadang-kadang seperti itu. Ya, saya pernah disuruh bapak saya suruh ngajarin ngaji. Padahal bapak saya yang dulu ngajarin ngaji saya. Itu tiba-tiba, "Walah, Bah, temenan Bah, Mamas kon marahi Abah."
Iya cepat warai abai. Gurune ki malah sing wedi. Lah Bapak Ibu kalau jenengan kalau suruh ngajari orang tua juga harus betul-betul bizul. Napa niku bizul? Harus tunduk betul. Jangan seperti apa? Jangan seperti kemudian apa? Menekan atau seakan-akan kita itu mengajari betul. Jangan. Saya itu kalau tiba-tiba ada pengajian, tiba-tiba bapak saya ikut ngaji, mending saya nggak ngisi pengajian, Pak Bu. Ya, itu kalau sudah saya ngisi pengajian, bapak saya kok ikut duduk ngaji itu ya, walaupun bapak saya senang tapi saya walah anak bapak kayak mendingan apa itu malah grogi dok. Bapak Ibu rahimahullah, kalau jenengan sedang ngajari orang tua ya jadi dengan baik. Misalkan jenengan ngajari ngaji, wong jenenge tiang sepuh kan wong jenenge ngaji Al-Qur'an kadang-kadang ilate nah benten-benten Pak Bu nggih. Kadang-kadang orang ngomong huruf ha jadi ho anake ho ho terus kemudian ketemu-temu niku Pak Bu. Lah anak itu harus sabar, jangan kemudian malah Pak niku dulu Nggih. Mau misalkan orang tua kan kadang orang yang Banjarnegara niku kan huruf ain niku kan dados ngah nggih. Lah diwarai apa? Ngah, angu, au, ngu, au, tengu. Ojo malah anaknya malah kesuh dewe. Ya udah harus sabar ya dan harus penuh dengan rasa tunduk. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, kemudian yang terakhir warfuk intakun mukallima, berbicaralah dengan lemah lembut ya ketika jenengan diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapannya. Ya, jangan berbicara dengan bahasa-bahasa yang keras. Kenapa Bapak Ibu? Bisa jadi harapan kita kenapa masih Allah tahan, masih belum Allah ijabahi, bisa jadi karena hubungan kita dengan kedua orang tua kita itu tidak baik. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya tutup, jadi tadi yang pertama Bapak Ibu, hati-hati dengan yang namanya durhaka, karena paling nggak enak kalau diazab sama Allah kok dititipi anak yang modelnya sama dengan kita. Dua, teruslah berbakti kepada kedua orang tua, karena orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan kebaikan, yang dimana kebaikan itu tidak didapati oleh orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ingat Bapak Ibu, cara yang pertama di dalam berbakti adalah menggunakan lisan. Yang pertama adalah dengan ucapan yang lembut. Ya, bagaimana contohnya? Seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan di hadapan majikannya, kemudian dia minta maaf di hadapan majikannya. Pasti omongannya lembut. Adabnya apa saja? Azimhuma, berbicaralah dengan penuh penghormatan, wansoh, dan terus menasehati kedua orang tua kita. Ya, wa kun muallima bidzul, kalau jenengan harus mengajari kedua orang tua jenengan, ya maka ajarilah kedua orang tua dengan penuh rasa tunduk. Ya, warfuk intakun mukallima, dan kalau jenengan diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan orang tua, berbicaralah dengan bahasa-bahasa yang lembut. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah saya baca kitab ini 1 tahun yang lalu, saya rubah seluruh UUD, undang-undang kehidupan saya. Ya, undang-undang kehidupan saya rubah. Kenapa? Karena sudah tahu ilmunya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan kitab ini, Manzumah Al-Waisiyah ini, yaitu kitab berkenaan fikih birrul walidain, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya, dan bisa dipraktekkan dan bisa diamalkan dan bisa diajarkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang tata cara berbakti kepada kedua orang tua dengan anggota tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Karena caranya berbakti kepada orang tua kalau orang tua. Yang pertama Bapak Ibu, kalau ternyata kita tidak pernah, tidak pernah melakukan kedurhakaan,
maka kerjakan amal-amal soleh yang bisa didapati oleh orang tua kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyatun, ya, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salihun yad'u lahu." Maka Bapak Ibu, bagaimana cara berbaktinya? Yang pertama, shadaqatun jariyah, diniatkan untuk bapak ibu yang sudah tidak ada. Nggih, nyampe enggak Ustadz? Nyampe. Ya, kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmun yuntafa'u bihi termasuk di dalamnya adalah bacaan Al-Qur'an. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Ya, bahkan malah pendapatnya Imam Syafi'i yang enggak pahala Quran itu enggak akan nyampe. Tapi malah pendapatnya Mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu bisa kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Maka enggak kaget Bapak Ibu. Di masyarakat kita tuh sering gini, lahul Fatihah. Nggih mboten Pak Bu? Lahul Fatihah, nyampe enggak Ustaz? Nyampe. Jadi ternyata pendapat yang enggak nyampe itu malah pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, yang nyampe itu pendapatnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Bahwasanya bisa menghadiahkan bacaan Al-Quran. Termasuk ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Gimana Ustaz? Ya kalau jenengan ahlul ilm, ya ketika jenengan menyampaikan ilmu, diniatkan hadiah untuk orang tua. Yang ketiga, ya, wa waladun sholihun yad'ulah. Ketika orang tua sudah tidak ada lagi, doakan Pak Bu. Ya, bahkan kata para ulama fikih disebutkan, orang yang tidak mendoakan orang tuanya 30 hari, persaksiannya itu tidak diterima karena derajatnya seperti orang munafik. Kapan terakhir doakan Bapak Ibu? Pertanyaannya itu. Ya, kalau mau tambah lagi Bapak Ibu, datangi ke makamnya, ziarah, doakan. Itu Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Sama saja, hadiah dan dikirimkan sama saja. Ya, namanya hadiah sama dikirimkan sama, kirim itu kan ya dikirimnya. Ya, hadiah itu hadiah dan dikirim sama saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, bahkan ngapunten ini yang tidak nyampe itu bahkan pendapatnya Imam Syafi'i. Padahal sing sering yasinan, kowe kadang-kadang ngaku nih mazhab. Loh betul Bapak Ibu. Padahal hadiah bacaan Al-Qur'an itu yang nyampe itu malah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau mendoakan kedua orang tuanya. Dia menghadiahkan surat apa ya, Ar-Rahman atau surat apa untuk orang. Dan itu nyampe. Ya, yang enggak nyampe itu pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi Bapak Ibu bisa milih nih. Ya, yang nyampe pendapatnya Syekhul Islam, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik dan imam-imam yang lain, jumhur mengatakan hadiah bacaan Al-Qur'an itu nyampe. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak nyampe. Jadi Bapak Ibu tinggal milih saja. Allah alam bisa. Oh, anak yang mungkin dibuang anak itu ya. Ya, tetap dia mendoakan kedua orang tuanya. Ya, walaupun orang tuanya agak sadis. Gitu, karena membuang. Gitu. Tetap. Cukup Pak Bu? Nggih. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.